Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan video ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan MySQLi atau ini merupakan saudara kembar dari video ya. Nah, MySQLi merupakan salah satu driver atau penghubung antara PHP dengan database ya. Hanya MySQL ini hanya untuk MySQL dan turunannya ya. Nah, MySQL ini adalah singkatan dari MySQL Improve ya. MySQL adalah fungsi dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL ke database MySQL. Database yang disupport oleh MySQL hanya MySQL dan MariaDB. Jadi selainnya itu ini tidak disupport ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan database yang lain, teman-teman bisa menggunakan video ya. Oke, kita akan coba membuat sebuah CRUD menggunakan MySQLi ya. Pertama kita buka ya terminalnya. Saya akan masuk ke direktori C, kemudian Laragon, kemudian PHP tutorial. Oke, saya akan membuat direktori 61 yaitu MySQLi. Nah, kemudian saya akan masuk ke direktori 61 MySQLi, kemudian saya clear screen. Dan saya akan buka menggunakan Code Insider. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, silahkan buka ya, sama saja. Nah, silahkan juga teman-teman jalankan untuk local development-nya. Nah, saya di sini menggunakan Laragon. Saya sudah menjalankan Apache-nya, kemudian saya juga sudah menjalankan MariaDB. Nah, MariaDB ini database yang sama yang digunakan di video sebelumnya, yang kita contohkan terkait dengan video ya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah CRUD aplikasi menggunakan table-nya barang ya. Nah, pertama kita coba dulu untuk localhost-nya. Oke, ini localhost-nya sudah jalan ya. Nah, kemudian kita akan coba buka untuk ID SQL-nya. Nah, kita akan open. Nah, di sini ada tabel mahasiswa di contoh sebelumnya. Nah, kita akan coba buat sebuah table ya. Saya sudah sediakan script-nya. Teman-teman tinggal masuk ke query. Nanti query-nya ini saya akan simpan di project latihannya ya. Ini yang kemarin. Nah, sekarang kita akan menggunakan table barang. Ini akan saya jalankan. Oke, ini saya refresh ya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada table barang ya. Oke, yang di sini saya akan tambahkan script.sql. Nah, nanti teman-teman tinggal ambil ya ini script untuk membuat tabelnya. Oke, pertama kita akan buat file index seperti biasa, index.php untuk halaman atau entry pointnya ya. Kemudian kita akan buat sebuah config, kemudian kita akan buat sebuah file connection.php. Oke, dalam file connection kita akan buat sebuah file dokumen PHP. Nah, kita akan buat sebuah kelas yang sama. Nah, connection ini ya. Nah, dalamnya kita akan buat sebuah private static. Nah, misalkan server ini atau account host juga sama ya, host, localhost. Kemudian usernya root, kemudian passwordnya kosong, kemudian db-nya kita akan gunakan yang sama ya, latihan. Nama database-nya adalah latihan. Oke, sekarang kita akan buat sebuah public static untuk get connection. Nah, kita akan menggunakan MySQLi seperti ini, new MySQL ya, subhost, user, password, kemudian db-nya. Ini ya mirip-mirip dengan video ya. Cuman ini objek atau kelas yang kita panggil. Ini kalau misalkan teman-teman tekan kontrol kemudian klik. Nah, ini dia menuju ke sini ya. MySQLi ini library dari kelas yang dimiliki PHP. Kita bisa menggunakannya.
Oke, ini kita akan tambahkan sebuah error handling. Kita gunakan try. Oke, ini connection-nya kita taruh di atas ya. Oke, connection seperti ini. Nah, di sini kita akan cek jika error, maka kita akan tambahkan new exception. Di errornya kita masukkan ke dalam exception. Kemudian ini catch-nya kita akan tambahkan sebuah exception, objeknya E. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah pesan. Misalkan kita tambahkan di sini sebuah string koneksi gagal ya. Koneksi gagal dengan pesannya ini. Catch. Try catch. Oke, ini untuk koneksinya ya. Kita sudah menghubungkan localhost, usernya root, passwordnya kosong, nama databasenya adalah latihan. Nah, kemudian ini kita menggunakan MySQLi untuk koneksinya. Ini kita dapatkan objek koneksinya. Nah, nanti kita bisa gunakan. Nah, di sini kita akan definisikan dokumen PHP-nya. Kita akan coba ya. Berarti kita akan panggil require ons. Kita akan koneksinya kita panggil dulu. Nah, seperti ini. Kita akan cek jika koneksi berhasil dan gagal. Oke, teman-teman buka lagi. Nah, kita akan buka untuk localhost-nya ya. Localhost, kemudian kita masuk ke PHP tutorial. Nah, di sini kita 61 MySQLi. Oke, di sini koneksinya berhasil. Berarti kita sudah berhasil melakukan setup koneksi. Nah, untuk sebatas koneksi ini sudah ya, kita berhasil membuat koneksinya. Sekarang kita akan membuat barang modelnya. Barang model kita akan buatkan di sini sebuah folder. Foldernya kita src aja ya, src. Nah, kemudian dalam src ini kita akan tambahkan folder model. Dan dalam model kita akan buat sebuah file barang model.php. Oke, barang model ini kita buat untuk berhubungan dengan database nanti ya. Oke, barang model kita definisikan kelasnya sama kelas barang model. Oke, di sini ya. Kita akan buat sebuah private koneksi ya, $on. Nah, kemudian kita akan buat sebuah konstruktor. Nah, konstruktornya ini akan kita ambil dari koneksi ya. Kita ambil this on sama dengan kita akan ambil dari connection get connection ini ya. Oke, kemudian di sini kita akan buat untuk get all. Oke, kita buat get all-nya. Nah, kita akan ambil dari barang. Kemudian barangnya akan kita tidak menggunakan prepare. Di sini kita bedanya kita akan ambil dengan query. Nah, baru kita masukkan query-nya. Nah, ini bukan execute. Kita gunakan fetch. Nah, ini ya. Oke, ini. Kemudian kita akan returnkan SMTP-nya. Select bintang from barang. Connection, kita $koneksi. Oke, sekarang kita ke indeks lagi. Nah, di indeksnya kita akan tidak menggunakan ini lagi ya. Sekarang kita akan panggil untuk modelnya. Nah, ons kita akan panggil src /model barang model. Oke, ini kita tidak perlu koneksinya karena sudah di dalam model. Yang kita butuhkan adalah barang model.
Oke, kemudian kita akan gunakan get all. Seperti ini, kita akan buat sebuah data. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba refresh. Oke, di sini tidak error, berarti kita sudah berhasil untuk mengambil datanya. Kita coba isi datanya ya, dummy aja dari sini. Ini barang kita buka, di sini ada datanya kosong. Kita akan coba isi ya. Kita insert row. Barang ID auto increment misalkan sarung. Jumlahnya 2, kemudian harga satuannya misalkan 15.000. Oke, expired date-nya ini tidak ada expired date, harusnya ya sarung. Tahun, tanggal, bulan. Kita kosongkan. Oke, tanggal dibuat, tanggal sekarang. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan masuk lagi ke sini. Kita coba vardam dulu ya. Kita vardam datanya, kita coba tampilkan. Oke, ini kita refresh. Nah, ini datanya sudah ada ya. Sekarang kita akan coba gunakan untuk di stylenya. Kita akan menggunakan data tabel. Kita bisa buka. Kita akan menggunakan data tabel yang ini. Nah, ini data tabel ya. Kita bisa copy dari sini. Ini ada jQuery, kemudian kita pertama dari CSS dulu. Kita akan copy, klik kanan, kemudian copy link address. Ini kita copy. Ini kita tinggal definisikan ya. Kita ke indeks. Oke, ini kita tutup PHP-nya. Kita definisikan HTML5. Oke, di sini kita tambahkan sebuah link CSS. Ini CSS-nya kita akan ambil dari sini ya. Oke, kemudian kita akan ambil lagi ini untuk jQuery-nya. Kita copy lagi. Copy link address-nya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini script. Kita tambahkan src, kita paste src-nya. Kemudian kita copy lagi ini ya, data table, kita akan copy link address. Tambahkan lagi di sini script. Kita ambil src, kita paste juga ke sini. Oke, kita tambahkan lagi sebuah script. Script ini untuk nanti kita gunakan. Kita akan ambil yang ini contoh dulu ya. Ini kita sampling dulu, kita copy datanya. Ambil, kemudian kita akan taruh di sini. Oke. Kemudian ini jQuery untuk memanggil data tabelnya. Sampel, ini kita menggunakan example ya, sini. Ini harusnya ada example. Nah, ini example ID-nya. Nanti kita pakai. Oke, ini sekarang kita coba buka lagi. Kita refresh dulu. Nah, ini datanya ada ya. Datanya ada, tinggal kita sekarang styling aja. Oke, ini kita tidak pakai lagi vardamnya. Kita save. Nah, ini juga tidak kita pakai ya. Kita hanya pakai satu row aja. Kita bisa hapus sampai ke bawah. Oke, yang footernya juga tput akan saya hapus ya. Saya tidak akan menggunakan tabel footernya. Ini kita akan isi dengan number. Kemudian kita isi dengan nama barang. Nama barang kita isi dengan jumlah, kemudian kita isi dengan harga satuan, kemudian
kadaluarsa. Oke, kemudian ini untuk actionnya saya akan buat NBSP saja, sebuah spasi ya. Oke, ini kita isi dengan satu misalkan. Oke, kita save dulu. Kita lihat dulu di sini ada error enggak. Oke, di sini tidak ada error ya. Dan ini full ke samping. Nanti kita akan tambahkan stylingnya. Oke, di sini kita akan tambahkan PHP, kemudian tutup PHP. Di sini kita akan numbernya saya akan isi dengan satu, kemudian kita akan melakukan perulangan ya. Kita akan gunakan for each. Kita akan gunakan for each. Yang mau kita for each data tadi ya. Data as row. Kita akan pakai yang titik 2 di sini. Ini kita buat tutupnya untuk and for each-nya. Coba lihat ya. Ini ada. Sekarang kita akan masukkan ke sini. Kita akan gunakan PHP echo. Yang akan kita ambil adalah number plus plus. Oke, kemudian ini juga kita akan gunakan PHP echo row. Kemudian di sini nama barang ya. Kemudian ini juga PHP echo row, ini jumlah. Kemudian kita PHP echo agak satuan ya. Kemudian ini juga PHP echo untuk kadaluarsa, ini expired date. Ini expired date ya. Oke, kemudian nanti untuk editnya di sini ya. Edit kita isi nanti. Kita coba keluarkan dulu. Oke, nah ini sudah ada ya. Sarung 2 harganya sekian. Kadaluarsanya tidak ada karena memang sarung, masa sarung kadaluarsa ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk stylingnya ya. Nah, saya akan tambahkan satu buah folder di sini. New folder public. Oke. Kemudian dalam public saya akan isi dengan folder CSS. Kemudian dalam CSS saya akan buat folder style.css. Oke. Nah, style ini kita akan isi dengan beberapa ya. Pertama, kita akan reset untuk seluruhnya menjadi box border box ya, dan fontnya kita isi dengan 18. Nah, karena kita nanti akan melakukan input, saya akan buatkan sebuah CSS untuk inputnya ya. Nah, ini jadi input teks, number, date, kemudian text area kalau ada nanti bisa kita gunakan. Kemudian kita akan membuat sebuah label juga nanti kan untuk input kita menggunakan label. Nah, di kali ini kita tidak akan menggunakan bootstrap, kita menggunakan CSS sendiri ya. Oke, ini kita buat juga untuk input nanti ya. Jadi ada input button dan submit. Nanti kita bisa styling. Nah, buttonnya itu ada primary dan danger. Nanti ada hovernya juga. Ini nanti kita buat button primary, kemudian untuk yang dangernya, untuk yang merah dan untuk yang hijau ya. Kemudian kita akan buat sebuah kolom. Nah, kolom ini kita meniru gayanya Bootstrap ya. Ada 25%. Kemudian kita akan buat kolom untuk yang 50%. Kemudian saya juga buat kolom untuk yang 75%. 75%. Kemudian saya akan buat sebuah row juga. Row untuk yang after. Kalau misalkan ada row after seperti ini. Kemudian saya akan buat juga untuk senternya ya. Nah, kita akan butuh untuk posisi di tengah. Kemudian kita buatkan juga untuk responsifnya.
Nah, kita tambahkan responsif seperti ini. Kalau misalkan 25, 75, nanti dia jadi melebar ke 100% ya. Kemudian kita akan buat juga untuk kontainer, karena kita akan memakai kontainer dia supaya tidak mepet ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga buat untuk button. Nah, button di halaman tadi ya. Kemudian kita juga akan menambahkan untuk header. Nah, ini CSS-nya yang kita buat ya. Nah, kemudian kita akan panggil ke sini. Kita akan linkkan link, kemudian kita panggil CSS-nya. Kita akan tes public slash css slash style.css. Ini ya. Kita akan memanggilnya. Nah, di dalam indeks ini kita akan perbaiki supaya tidak terlalu mepet ya. Nah, ini kan ada body. Nah, di body kita tambahkan dulu untuk header div. Kita akan buat header. Misalkan kita akan kasih heading 1 data barang seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah div dengan kelasnya row yang tadi kita buat ya. Kemudian kita akan row-nya ini center. Nah, jadi dia bisa center dan row-nya row ya, row dan center. Kemudian kita akan buat juga sebuah div untuk lebarnya 75%. Depth call 75. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan tambahkan untuk button ya. Kita akan buat div biasa aja kosong. Kemudian kita akan buat sebuah button. Ini kita akan tambahkan kelasnya btn, kemudian ini btn primary. Primary tipenya button. Ini misalkan tambah data. Oke, kita akan tambah data. Nanti kalau misalkan diklik on klik, kita akan arahkan ini bukan ke indeks tapi ke insert ya. Nanti ada insert datanya. Oke, kemudian ini akan kita geser ya ke atas si tabelnya ini. Kita geserkan sedikit satu step supaya dia berada dalam div. Oke, ini sudah kita sekarang lihat. Kita refresh. Oh, ini lompat ya. Tabelnya kita hilangkan persentasenya. Kemudian ini strip. Oke, ininya strip. Ini kurang satu lagi ya. Kita kurang geser satu lagi. Ini kita X saja. Kemudian kita paste, kita save. Kita save lagi. Kita refresh. Nah, ini sudah posisinya lumayan bagus ya. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan untuk insertnya ya. Nah, insertnya kita akan tambahkan di sini. Kita tambah new file insert.php. Oke, insert.php kita akan buatkan basic HTML5-nya. Harusnya sih dibuat header dan footer ya, tapi kita gabungkan aja ya. Nah, ini akan kita panggil linkkan CSS tadi. Slash, di sini ada public dan CSS style.css. Oke, nah di sini pertama dalam body kita akan buat sebuah div row center. Div kelasnya row, kelasnya center. Jadi kita akan membuat sebuah row dengan ukuran center. Kemudian kita akan buat sebuah div ini kelasnya container.
kontainer, kemudian ini call 50. Jadi kolomnya lebarnya 50% ya yang akan kita buat. Oke, kita buat di sini heading 2. Misalkan kita kasih kelasnya header. Kemudian kita akan isi dengan input barang. Oke, kita akan coba lihat dulu ya. Kita klik. Ini nggak mau ya. Kayaknya di indeksnya ini belum on click location wrap. Oh, ini kurang petik satu lagi. Ini kurang petik satu lagi. Sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Kita klik. Nah, sekarang input barangnya ini sudah ada ya. Tinggal kita isi dengan formnya. Nah, heading 1. Pertama, di sini kita akan buat sebuah form. Kita form metodenya post. Nah, actionnya misalkan nanti kita akan buat src, kemudian action, kemudian data.php. Nanti kita buat ya. Ini belum ada nih actionnya. Kemudian ini di dalamnya kita akan buatkan sebuah row div, kelasnya row. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi div kelasnya call 25%. Tadi kita sudah buat ya. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah label. Nah, for-nya nama barang. Oke, di sini saya akan isi dengan nama barang. Oke, nama barang. Kemudian bawahnya kita akan buat sebuah div lagi, div dengan call-nya 50%. Call 50%, ini kita akan input tipe teks, nama barang. Nah, ini kita coba lihat dulu. Coba lihat dulu hasilnya. Oke, barang ini udah ada ya, sudah muncul nama barangnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan beberapa komponen untuk inian kita ya, sampai dengan button. Kita akan buat, ini saya akan percepat ya. Saya akan percepat, ini kan sudah ada row. Nah, kita tinggal tambahkan lagi. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada harga satuan. Sekarang kita akan refresh. Nah, jadi kita sudah memiliki ya, ada jumlah, harga satuan, tipenya number, dan tipenya date, dan ada button. Teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ingin cepat, silahkan ambil untuk file latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, di sini kita memiliki sebuah JavaScript. Nah, JavaScript-nya kita belum tambahkan. Kita tambahkan di sini ya, new file, foldernya JS, filenya script.js. Oke. Nah, di dalam script kita akan membuat validasi menggunakan vanilla JavaScript ya. Nah, vanilla JavaScript kita tidak menggunakan suite alat seperti yang di video sebelumnya ya. Nah, saya akan buat sebuah variabel. Nah, variabel ini kita ambil dari input ini ya. Ini kan ada nama-nama nih, ada ID nama barang, kemudian jumlah, kemudian harga, kadaluarsa. Nah, ini kita simpan ke sini. Oke. Ini saya belum kasih nama ya di sini, formnya ID-nya form aja. Oke, kemudian dari data yang kita kumpulkan, kita akan buat sebuah function validasi ya. Kita akan buat sebuah function validasi seperti ini. Dalam function validasi kita akan buatkan sebuah validasi untuk inputnya supaya tidak boleh kosong ya. Kurang lebih sama dengan di video sebelumnya, kita akan validasi. Cuman alatnya ini kita menggunakan alat dari JavaScript, dari vanilla JavaScript ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah function lagi untuk proses insert. Karena itu untuk validasi. Nah, ini untuk proses insertnya ya. Jadi kita panggil metode validasi yang barusan kita buat. Kemudian kalau misalkan ini menghasilkan returnnya true, dia akan melakukan submit
form. Form ini yang tadi kita buat di sini ID-nya form ya. Oke. Ini validasinya ada, kita tinggal panggil ke sini ya. Kita panggil dengan menggunakan script. Kemudian kita panggil publicnya, kemudian JS-nya, kemudian script.js. Oke, ketika nanti diklik dia akan memanggil insert ya. Insert itu yang ini ya. Kita akan coba dulu ya. Kita refresh. Kita coba save. Nah, nama barang harus diisi. Ini muncul validasinya. Ini kita isi, kita submit. Nah, ini muncul nomornya harus diisi. Terus harga barang juga, terus tanggal juga harus diisi. Ini karena actionnya kita belum ada ya. Nah, actionnya kan tadi kita mengarah ke ini ya, src action data. Nah, kita tinggal menambahkan di sini di src sebuah folder action. Ini ya. Kemudian kita buat file data.php. Di dalam file data inilah kita akan mengolahnya. Pertama kita akan require dulu, kita akan buat dokumen PHP dulu ya. PHP dokumen, kemudian kita akan panggil untuk koneksi karena kita nanti akan menggunakan model yang tadi kita buat. Kemudian kita akan barang modelnya. Nah, di sini kita akan siapkan data. Siapkan data, kita akan isi dengan nama. Ini kita isi dengan iset. Ini kita ambil dari nama barang. Kemudian jumlah kita ambil dari jumlah yang dari post tadi. Kemudian harga kita ambil dari harga yang di post tadi. Kadaluarsa kita ambil dari yang postingan tadi ya. Kemudian kita akan buat untuk mode. Nah, mode ini karena kita akan gabungkan dengan mode update-nya. Ini defaultnya adalah insert. Jadi kalau misalkan tidak ada post mode, dia akan mengambil insert. Kemudian kita akan definisikan barang ID. Ini juga nanti adanya dari proses ini ya, submit. Ini kita pas submit update barang ID karena barang ID-nya auto increment. Ini kita hilangkan. Nah, seperti ini, nanti ID saja. Kemudian semuanya kita akan taruh ke dalam array data seperti ini. Nah, kita akan buat $data. Nah, nanti key-nya adalah nama barang, kita isi dengan nama, jumlah kita isi dengan jumlah, harga kita isi dengan harga satuan, kadaluarsa, kemudian barang ID. Barang ID kita akan isi dengan menggunakan barang ID. Oke, di sini baru kita akan buat modelnya. Kita akan model sama dengan new barang model. Oke, kita buat modelnya. Di sini kita akan cek ya. Jika modenya adalah insert, maka kita akan melakukan insert data. Ini model. Ini insertnya belum ada ya, jadi kita harus tambahkan dulu. Kita akan copy, kita masuk ke barang model, ini baru kita tambahkan di sini insert data. Oke, kita tinggal bukakan, nanti dia ada referensinya. Nah, ini kita tidak akan menggunakan value yang langsung, tapi kita akan menggunakan prepare ya. Nah, prepare itu kita tinggal ini, kita akan ganti dengan tanda tanya, koma, ada 4 ya tanda tanyanya. Karena nama barang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya.
Di sini kita harus siapkan bin paramnya. Nah, pertama kita akan puasa expired date. Oke, ini sudah, kita tinggal save. Oke, sekarang kita tinggal panggil ke sini, insert. Nah, kita akan cek di sini menggunakan ini else-nya kita hapus. Kita cek lagi jika dia insert datanya berhasil, maka kita akan buat sebuah alert ya. Alertnya kita sederhana aja. Kita berikan pesan langsung. Echo aja, kita echo. Kita akan buat sebuah script. Data berhasil ditambahkan, kita tutup script. Kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita akan D-nya di sini ya. Ini kita akan tambahkan location wrap index.php ini karena kita berada di dalam, kita harus mundur 2 ya. Nih, kita save. Sekarang kita akan coba untuk melakukan input ya. Kita cek dulu, nama barang harus diisi, misalkan testing jumlahnya 3, harga satuannya 20.000. Ini tanggal kadaluarsanya misalkan 31. Kita kirimkan, ini ada error. Nah, ini kita karena berada di dalam, kita harus mundur dulu 2 step ya. Ini juga sama src, kita mundur dulu 2 step. Oke, kita sekarang ulangi lagi. Kita balik lagi, sekarang kita submit ulang. Harga satuan ini adanya di barang model. Harga satuan, jumlah, dan data harga. Oh, ini harganya salah ya. Ini harga satuan. Nah, ini harga satuan. Oke, kita mundur lagi. Sekarang kita coba submit. Ini data berhasil ditambahkan. Oke, nah dia kembali ke sini. Oke, ini untuk tambah sudah ya. Sekarang kita akan menambahkan untuk proses edit. Nah, proses edit ini tinggal kita copy dari insert ini. Kita tinggal copy dan kita tinggal paste saja di sini. Kita tinggal ganti dengan edit.php. Nah, dalam edit kita tinggal tambahkan lagi ya. Edit, kita tinggal menambahkan proses untuk pengolahan data. Jadi kalau misalkan nanti ada pengiriman, oke, kita akan olah di sini. Nah, ini pertama kita akan memanggil koneksi dan modelnya. Ya, kita panggil. Kemudian kalau misalkan tidak ada pengiriman bermetode get, ini kita akan alihkan ke halaman dari halaman home-nya, indeksnya. Nah, kemudian kalau misalkan ada, baru kita akan ambil dari modelnya ya. Nah, modelnya kita kayaknya belum punya, kita akan tambahkan. Nah, ini model get by ID-nya belum ya. Ini kita akan buatkan di model, barang model. Ini kita akan buat get by ID. Oke, kita buat function klik function get by ID. Dalamnya kita tinggal menambahkan sebuah query select barang ID, kemudian nanti jadi buah fetch ya. Nah, ini karena kita hanya akan memanggil satu row saja. Nah, kita tinggal tambahkan untuk tadinya kan itu dipakai untuk get all ya. Ini tinggal kita ganti aja sedikit ya.
Ini kita ubah jadi seperti ini. Ini kan sebelumnya query-nya ID-nya langsung. Kita isi dengan param aja ya. Kita akan isi dengan param. Nah, karena kita pelajari param. Nah, jadi nanti setelah dieksekusi, kemudian mengembalikan result, kemudian kita akan ambil satu row saja. Jadi berupa objek ya, berupa array satu row. Oke, ID query ini sudah. Nah, ini kita tinggal balik lagi ke sini. Ini udah ada, harusnya tidak error. Oke. Di sini kita tinggal menambahkan beberapa item. Nah, kita akan tambahkan untuk input hidden-nya, proses update-nya ya. Nah, kita tambahkan di dalam form ini. Saya tambahkan sebuah mode dan input hidden barang ya. Jadi nanti semua akan kita isi. Nah, ini barang kita tambahkan di sini value-nya. Kita ambil dari barang, kemudian jumlah. Kita tambahkan value-nya, kita ambil dari jumlah, kemudian harga. Kita isi value-nya dari harga satuan. Kemudian kadaluarsa kita ambil value-nya, kita ambil dari expired date ya. Ini dari expired date. Nah, kemudian submit-nya kita akan ganti, tadinya kan kita proses insert. Nah, kita akan ubah menjadi proses update dan delete. Nah, di JavaScript-nya ini kan kita memanggil edit, kita harus tambahkan lagi ya. Nah, JavaScript-nya kita tinggal tambahkan untuk metode editnya. Nah, untuk function editnya ya. Nah, kita buat edit. Nanti di sini ada pilihan dia melakukan update ataupun melakukan delete. Kalau misalkan dia melakukan update, value dari modenya kita ubah jadi update dan form akan disubmit. Ini juga sama. Kalau misalkan dia proses delete, dia akan mendelete modenya diubah jadi delete, kemudian formnya baru di submit. Oke, kita coba dulu ya. Ini editnya belum ada. Jadi kalau misalkan nanti diproses di data, kita coba tampilannya dulu. Kayaknya di indeksnya ini belum ada linknya editnya. Kita akan tambahkan link di indeksnya. Index. Di sini kita bisa tambahkan. Yang tadinya hanya edit aja. Seperti ini kita mau tambahkan supaya dia bisa ngelink ya ke project ke update-nya. Nah, ini yang edit kita akan ganti dengan barang ID seperti ini. Oke, kita coba refresh lagi. Karena sudah ada linknya ya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, dia menuju ke sini dan ini sudah muncul ya. Nah, sudah muncul. Jadi kalau misalnya kita edit, kemudian kita coba hapus misalkan. Di sini ada peringatan. Kalau cancel dia tidak melanjutkan ya. Oke, ini tinggal kita tambahkan di data untuk modenya ya. Jadi kan ini baru hanya insert. Nah, kita akan tambahkan di datanya ini untuk mode update-nya. Oke, kita akan tambahkan mode update. Prinsipnya sama ya dengan mode insert. Nah, kita akan mengembalikan kalau misalkan proses update-nya berhasil. Ini belum ada metodenya, jadi kita tinggal ke barang model. Kita tinggal tambahkan di sini update. Dan nanti kita akan buat sebuah array data update. Nanti kita tinggal tambahkan barang modelnya ya. Oke, kita update hampir sama ya, kita buat dengan prepare juga. Nah, ini tanda tanya ini kita ambil dari barang ID yang diparsing ya, yang dikirimkan ke data sini. Ini kan data, nah tadi ada barang ID nih. Barang ID kita ambil dari ID yang dari edit ini, yang hidden ini. Kan ada ID, name-nya ID. Dia akan kirim ke sini. Oke, ini save. Nah, sekarang kita akan coba untuk
proses update. Ini saya refresh dulu. Oke, saya akan edit. Nah, di sini ada error di model line 44, barang model di line 44 harga satuan, tidak boleh kosong. Ini kita harga satuannya ini ya. Ini harga satuan. Ini harga satuan. Jadi bukan hanya harga, jadi harga satuan. Oke, kita balik lagi ke sini, kita coba ya. Kita edit. Nah, sekarang sudah berhasil diubah, kita tekan OK, dia balik ke sini ya. Kita coba untuk testing, kita ubah ini misalkan jadi 4 ya. Kita edit. Oke, berhasil diubah. Nah, ini berubah jadi 4. Oke, untuk proses edit ini sudah ya. Sekarang kita akan tambahkan untuk proses delete. Nah, proses delete ini masuk ke sini. Di sini sudah ada peringatan. Nah, tapi belum ada prosesnya. Kita akan tambahkan di data ini. Nah, di datanya kita tinggal tambahkan lagi untuk proses delete-nya. Delete. Nah, kita tanggal tambahkan di sini. Kalau ada delete, maka di model delete-nya kita harus tambahkan di sini. Nah, proses delete, kita buat function delete-nya. Kita akan buatkan barang ID dari data yang barang ID tipenya integer. Oke, ini untuk barang delete-nya. Nah, harusnya ke sini juga udah ya. Kita save lagi. Nah, kita akan coba untuk delete. Kita refresh dulu. Testing ini kita hapus. Kita pilih OK. Oke, data berhasil dihapus. Nah, ini sudah menghilang ya. Kita ulangi lagi dari insert. Misalkan nama barangnya apa ya? Misalkan keyboard. Nah, keyboard misalkan jumlahnya 10, harga satuannya 100.000. Oke. Yang kadaluarsanya ini ya harusnya nggak perlu ya. Berarti ini harus tambahkan teman-teman validasi. Kalau misalkan dikosongin harusnya bisa ya. Nanti itu silahkan aja dikulik ya. Ini tapi ini ada harus diisi terus. Kita coba aja. Ini berhasil disimpan. Oke, ini sudah masuk keyboard, kita edit. Ini sudah bisa, misalkan jadi 11. Kita edit. Oke, ini sudah bisa juga. Nah, sekarang kita coba hapus. Kita hapus, ada peringatan. Kita oke kan, ini berhasil dihapus. Oke, untuk CRUD dengan menggunakan MySQLi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nanti buat teman-teman untuk file latihannya silahkan ambil di kolom deskripsi di bawah ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.